Karena dengan demikian, ya, di setiap masing-masing dari dua khutbah itu ada 4 rukun. Ya, tadi alhamdulillah, ya, kemudian wasiat, ya, kemudian apa namanya setelah itu salawat, ya, kepada Rasulullah SAW. وسلم وبارك عليه وعلى آله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، أو كما قال النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. Ma'asyiral muslimin, hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, alhamdulillah, syukurillah. Malam yang mulia ini kita kembali dipertemukan Allah Subhanahu wa taala di majlis yang mulia ini dalam keadaan sehat wal afiat. Lanjutkan bacaan kitab kita halaman 160, ya. 160. Wasalisuha belum? Wasalisuha, ya. وقال وثالثها الوصية أي الأمر بالتقوى فيهما. قال الزيادي رحمه الله تعالى: والتقوى هي امتثال أوامر الله واجتناب نواهيه. انتهى. ويكفي أحدهما عند ابن حجر رحمه الله تعالى. وأما عند الرمل رحمه الله تعالى فلا بد من الحث على الطاعة wala yakfi mujarrad at-tahdhir min ad-dunya. Nah, rukun khutbah yang ketiga yaitu al-wasiyah bit taqwa, wasiat takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun seumpama dengan redaksi ayat, ya, wasiat bit taqwa, misalkan dia baca ayat perintah untuk takwa, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Niatnya supaya memberi wasiat bittaqwa. Kandungan ayat itu mengandung perintah untuk kita bertakwa kepada Allah, sehingga memadai kalau seandainya rangkaian ayat itu dijadikan sebagai rukun takwa atau rukun wasiat bittaqwa. Makanya antisipasinya ayatnya jangan 1-2 gitu, ya. Mungkin di pembukaan khutbah ada ayat, ya. Kemudian di khutbah yang kedua juga ada ayat. Walaupun rukun khutbah terkait dengan ayat di salah satu dari kedua khutbah, yang penting ada, apakah di khutbah yang pertama, apakah ya di khutbah yang kedua. Syukur-syukur di dua khutbah itu ada ayatnya, antisipasi. Nah, apatah lagi di dalam penyampaian kita pun juga ada ayat Qur'annya, ada hadisnya. Dulu awal-awal saya khutbah di sini, ya. Nah, sebelum ke Mesir, ya. Jadi rupa-rupanya kebanyakan hadis gitu, ya. Ayatnya cuma di rukunnya doang gitu. Di dalam isi khutbah kagak ada ayat, ya. Di habis khutbah atau jeung haji Nabi Zabidi, ayatnya kemanain katanya. Ya, ngeh aja gitu. Kita khutbah kagak baca ayat, ngeh aja.
Itu orang-orang tua dulu, masya Allah ya. Nah, jadi di awal ada ayat, di khutbah kedua juga ada pasti ada ayat, karena memang ya dua khutbah itu karena mengandung rukun, ya minimal kita punya gacoan, ya, punya apalan, sehingga rukunnya kagak ketinggalan karena udah kita apalin itu gacoan kita tadi. Nggak apa-apa, sama tiap khutbah begitu muqaddimah khutbah. Alhamdulillah versi ini, alhamdulillah pokoknya ada yang kita apalin, sehingga ketika mendadak misalkan ya minimal rukunnya nggak ketinggalan. Nah, jadi tadi memang yang duduk di depan ini ya mencereng gitu ya. Khutbah diawasin betul, dipantau betul ya. Yang kemarin kita ceritakan juga, saya lupa wasiat bitaqwa di awal khutbah, babe kita wasiat kita langsung oh iya wasiat, padahal tadi kita udah masukin dalam ayat itu udah masuk kategori itu ya alladzina amanu taqullah. Tapi kalau orang dulu kalau belum amma ba'du usikum ya itu kagak ada wasiat ya, dianggapnya begitu ya. Nah padahal udah masuk gitu wasiat, ya udah kita baca juga wasiat supaya nggak dianggap batal khutbah kita, rukun kita hilang gitu. Nah, itu perhatian ya mereka orang-orang tua dulu tuh ya. Jadi walaupun kadang ya tegurannya itu mungkin bagi sebagian orang keras gitu ya, tapi kita nggak merasa tersinggung ya, memang bahkan kita berterima kasih ya. Karena kagak bakal kita lupain, bakal kita inget-ingetan. Kita ruku kadarnya kecepatan aja ditegur. Dulu saya masih ingat dulu kan di sini lagi dibangun ya, tuh. Sembayangnya di situ tuh samping. Mungkin kadar rukunya kecepatan, Nabi Jabir itu. Ruku kecepatan. Kagak dapat kita 3 kali. Berarti ya itu tadi memang begitu sunnahnya ya, imam ya jangan kalau baca tasbih tadi kalaupun 3 kali ya ayal-ayalan dikit ya, lambat-lambat dikit. Atau kalau menurut pendapat Imam Atha ibn Abi Rabah ya minimal 5 kali atau 7 kali supaya makmumnya dapat yang 3 kali gitu ya. Nah, kalau mereka memang begitu, enggak pakai gimana tadi sembayang aneh gitu. Enggak cakep ini sembayang udah bagus dah gitu kan. Yang begitu nina boboin misalnya kan. Tapi kalau ya pujian enggak usah dipuji. Kalau memang udah bagus enggak usah dipuji kasarnya. Ntar mumbul. Tapi yang tadi yang perlu dikoreksi itu yang justru kita perluin tuh. Ini saya ceritain tadi tuh yang dikoreksi di sana, yang di sini, yang rukuknya, kemudian yang tadi khutbahnya, ya, itu kagak bakal kita lupain gitu, ya, walaupun jarang-jarang. Ya. Nah, ya justru mumpung ada yang ngoreksi kita tampil, nah jadi dibenerin. Coba kalau yang ngoreksi sudah kagak ada, kita tampil salah, ya didiemin aja. Kita sering tuh sholat di mana-mana masjid, kan? Yang bacaannya begini, yang bacaannya begitu ya kan, ya kurang-kurang gitu ya. Ya mungkin nggak ada yang ngoreksi dulu ya, atau orang-orang tua dulu mungkin di situ tampil ya, lupa mengkader orang-orang yang muda atau anak-anak yang muda. Ya. Akhirnya ketika mereka udah nggak ada, yang muda tampil grogi ya, banyak kesalahan, ya, nggak ada yang benerin. Nah. Yang susah memang kita tiru memang istiqomahnya. Orang dulu tuh yang susah kita tiru istiqomahnya. Jam sekian udah ada di masjid, ya kan? Nggak pakai azan baru datang, ya. Jumat jam 10 udah baris di masjid, biasa zaman dulu tuh. Subuh jam 3 udah jalan ke masjid, biasa. Itu yang susah kita tiru. Dan itu bukan sekali 2 kali, artinya rutinitas. Habis sholat nggak langsung pulang dulu wiridan dulu, itu juga bukan sekali 2 kali, itu rutinitas. Taib. Al-amr bittaqwa fihima. Ya, wasiat itu perintah untuk bertakwa fihima, di dalam keduanya, di dalam 2 khutbah. Nggak cukup di khutbah yang pertama doang, tapi juga di khutbah yang kedua. 2 khutbah itu ya, rukunnya nasihat untuk bertakwa. Jadi khutbah pertama amma ba'du sama ya, usikum. Nah, khutbah yang kedua setelah amma ba'du juga usikum. Tapi tadi minimalnya dengan ayat Al-Qur'an ya. Misalkan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Kadang-kadang kita gabungin duanya, kedua-duanya. Jadi ayat Qur'annya baca ya ayyuhalladzina amanu taqullaha tadi,
wasiat bitaqwanya juga kita sebut ya. Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Atau bagi yang membolehkan rukun dengan bahasa Indonesia, boleh dengan bahasa Indonesia. Segenap hadirin, marilah kita meningkatkan takwa kita kepada Allah. Udah masuk itu rukunnya. Bagi yang membolehkan rukun dengan bahasa Indonesia. Sebagian ulama Syafi'iyah yang mengatakan khutbah harus pakai bahasa Arab, minimal rukun-rukunnya tadi itu. Ayat Qur'annya, wasiat bitaqwanya, doa muslimin muslimatnya ya. Nah, kemudian isi nasihatnya ya. Qala wa taqwa hiya imtithalu awamirillah wa ijtinabun nawahi. Dan definisi takwa itu salah satunya, karena ini puluhan definisi takwa ya. Ada perkataan Sayyidina Ali, at-taqwa khauful jalil wal amal bima fit tanzil wal qanaah bil qalil ya. Na'am wal isti'dad li yaumir rahil. Itu dengan sajak, akhirannya huruf-hurufnya lam semuanya itu. Khauful jalil, takut kepada Allah. Wal amal bima fit tanzil, mengamalkan isi Al-Qur'an. Wal qanaah bil qalil, cukup dengan yang sedikit. Wal isti'dad li yaumir rahil, persiapan menuju hari keberangkatan, hari kematian. Nah, itu definisi takwa. Nah, ada lagi yang mengatakan takwa seperti yang di sini, imtitsalul awamir wajtinabun nawahi, melaksanakan perintah kemudian meninggalkan larangan. Nah, qala wa yakfi ahaduhuma inda Ibnu Hajar rahimahullah taala, dan cukup salah satu dari keduanya. Yang penting ada salah satu dari keduanya, perintah kepada kebaikan atau larangan dari kejahatan. Salah satunya aja cukup. Ya, misalkan tadi usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Nah, kalau udah menggunakan kalimat bitaqwallah, berarti udah mencakup dua unsur tadi, ngerjain perintah, ninggalin larangan. Tapi kalau kita tidak menggunakan kata-kata takwa, ya, tapi sekedar ajakan kepada kebaikan apapun bentuknya. Hadirin sekalian, marilah kita senantiasa melakukan kebaikan misalkan. Tidak ada dan meninggalkan larangan. Cuma sepotong doang tadi, mengerjakan kebaikan. Menurut Imam Ibnu Hajar, Ibnu Hajar kalau dalam fikih Syafi'i maksudnya Ibnu Hajar Al-Haythami ya. Nah, menurut beliau cukup salah satu dari keduanya. Menurut Imam Ramli enggak ya. Ini selalunya berbeda pendapat Imam Ibnu Hajar dengan Imam Ramli. Tapi dalam status kita dalam mazhab Imam Syafi'i, nah, enggak mengapa kita mengamalkan salah satu dari keduanya ya. Jadi dua-duanya ini kepake ya. Nah, bukan berarti harus salah satunya ikut pendapat Ibn Hajar, ikut pendapat Imam Ramli, enggak ya. Nah, jadi seperti yang populer ya, itu ada kitab yang ditulis oleh Doktorah Syifa ya, binti Allah ya Fadhu, ada Syekh Hasan Heto. Syekh Hasan Heto ini guru kita. Nah, beliau punya anak perempuan namanya Doktorah Syifa ya, di Cianjur ya, di Jamiah Imam Syafi'i ya. Nah, beliau nulis kitab judulnya Al-Qaulul Jali fit Taufiq baina Ibn Hajar wal Imamir Ramli. Al-Qaulul Jali yang menggabungkan antara pendapat Imam Ibn Hajar dan juga Imam Ramli. Karena dalam mazhab Imam Syafi'i dua tokoh nih yang sering berbeda pendapat ya, seperti salam dalam sholat jenazah ya. Pendapat mengatakan sama seperti salam dalam sholat biasa, Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah. Dan pendapat ya, dari salah satu keduanya tadi, untuk sholat jenazah pakai wa barakatuh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Assalamualaikum. Salah satu dari keduanya betul sah. Mau pakai yang wa barakatuh, tafadhol. Yang enggak pakai wa barakatuh juga silahkan. Nah, sama seperti ini pentingnya perbedaan pendapat. Sehingga kita punya alternatif dalam kondisi tertentu. Seperti orang yang meninggal dunia udah dewasa tapi belum sunat. Ya. Otomatis orang yang belum sunat bawa najis di balik kulupnya tuh. Karena najis dia kalau dia kencing enggak tiris itu, ya. Kalau dia udah sunat kan udah enggak kuncup ya, megar, batoknya kelihatan hasilnya dia.
Nah itu udah bersih otomatis, tempat pembuangan air kecilnya langsung gitu ya. Kalau tadi kan enggak, habis buang air kecil kuncup lagi. Nah ini netesannya tuh bisa ya, kesimpan di situ yang kemudian bisa jadi karang dan seterusnya. Ya. Nah kalau orang meninggal dunia dalam keadaan belum sunat, ya, berarti dibawa najis. Ya. Kalau bawa najis ya enggak bisa dimandiin. Gimana dimandiin, masih ada najisnya. Ya. Nah kalau enggak dimandiin otomatis enggak disolatin. Bayangin kalau orang muslim meninggal dunia nggak dimandiin, nggak disolatin, apa kata orang itu? Emang dia bukan orang Islam kagak sembahyang itu? Ya langsung dikuburin. Nah bukan corona ini, bukan, biasa wajah gitu. Nah makanya tadi antara Imam Ibn Ramli dengan Imam Ibn Hajar, yang satu berpendapat udah nggak dimandiin karena memang percuma, memang boleh diceletin. Kalau orangnya hidup dia sendiri yang celetin, tapi udah meninggal dunia. Kalau kita celetin itu intihak li hurmatil mayyit ya. Itu sama aja menodai kehormatan mayit. Maksudnya kemaluannya yang pegang-pegang. Haram itu ya. Nah, udah jangan dimandiin ya. Otomatis jangan disolatin. Daruratin aja udah, kuburin aja udah. Nah, tapi tadi antara Imam Ibn Hajar berpendapat ya, tayamumin sebagai ganti daripada mandi. Sebagaimana kalau di dunia ya, enggak bisa pakai air, ya udah pakai debu. Nah, tayamumin kemudian sholatin lid darurah dengan alasan darurat. Ya tadi kalau dikuburin kagak sembayangin nanti fitnah begini-begini. Ini bukan orang Islam kali atau murtad kali. Oh, repot itu. Untuk mencegah hal-hal yang demikian, ya ada ditayamumin kemudian disolatin dengan alasan darurat tadi itu. Dengan alasan darurat. Ya ini pun tayamum juga nggak bisa ngangkat hadasnya karena najisnya masih ada. Hadasnya ngangkat, makanya alasan tadi lid darurah dengan alasan darurat. Ya, karena bisa madaratnya kalau seandainya dia dikubur tanpa disolatin, itu madarat, bisa jadi omongan orang ya, fitnah. Nah, ini antara Imam Ibn Hajar dengan Imam Ar-Ramli ya. Nah, Ibn Hajar Al-Haytami. Ada Syekh Zakaria Al-Ansari. Syekh Zakaria Al-Ansari itu punya guru namanya Ibn Hajar Al-Asqalani yang mensyarah Sahih Bukhari. Muridnya Ibn Hajar Al-Haytami yang ini nih. Jadi ini guru nih apa namanya, Syekh Zakaria Al-Ansari gelarnya Syekhul Islam. Nah, Syekhul Islam, kalau dalam fikih Syafi'i disebut Syekhul Islam, maka yang dimaksud adalah Zakaria Al-Ansari. Dia punya guru namanya Ibn Hajar, dia punya murid namanya juga Ibn Hajar. Yang satu Ibn Hajar Al-Asqalani, yang satu Ibn Hajar Al-Haytami. Maka beliau mengatakan waqa'tu baina hajaraini. Ane diimpit sama dua batu, karena hajar artinya batu. Gurunya namanya anak batu, muridnya namanya juga anak batu. Waqa'tu baina hajaraini. Itu supaya kita mengingat bahwa beliau punya guru namanya Ibn Hajar, punya murid juga namanya Ibn Hajar. Nah, Syekhul Islam ini Syekh Zakaria Al-Ansari, dia itu ngajinya udah tua, udah umur 40 tahun baru mau ngaji, baru mulai ngaji. Maka ketika beliau hadir ke pengajian, diketawain sama anak muda tuh. Syekhul Islam datang. Itu Syekhul Islam ledekan. Gimana Syekhul Islam baru mau mulai ngaji? Syekhul Islam datang tuh. Nih, bahasa kita ini mufti datang gitu. Ya ternyata yang awalnya tadi celaan, cacian, sindiran, jadi kenyataan. Benar-benar jadi Syekhul Islam. Karena sungguh-sungguh belajar, walaupun mulainya rada-rada lambat, tapi ya Allah kasih futuh, ya Allah kasih keterbukaan pikirannya, hatinya, sehingga akhirnya betul-betul jadi Syekhul Islam. Awalnya jadi celaan. Itu kalau ambil sisi positif begitu, nyariin dinyinyirin katanya, nyariin disindir-sindirin. Kalau itu kebaikan, ya mudah-mudahan jadi doa. Ya gitu, belum haji panggil Pak Haji, padahal kadang-kadang panggilan kehormatan, kadang-kadang juga nyindir, ya. Pakai kopi haji, Ji mana Ji? Padahal gitu dia tahu gitu belum haji gitu ya. Anggap aja doa. Siapa tahu walaupun ya, belum haji ya apa namanya dapat pahala haji. Nah, Ibn Hajar dengan Imam Ramli ini. Syamsuddin namanya, Syamsuddin Ar-Ramli. Nah, menurut Imam Ibn Ramli, fala budda minal hasyi 'ala ta'ah. Ya,
harus ada juga isinya perintah untuk taat kepada Allah. Jadi bukan sekedar definisi takwa saja, tapi juga taat kepada atiullah gitu. Hai orang-orang beriman, taatlah kalian kepada Allah. Wala yakfi mujarrad at-tahdhir minad dunya wa ghururiha ittifaqan. Adapun yang disepakati oleh keduanya, Imam Ibn Hajar dan Imam Ramli, tidak cukup sekedar mewanti-wanti daripada dunia dan tipu dayanya. Segenap orang muslimin, hati-hati dengan dunia, hati-hati dengan tipu daya dunia. Itu belum masuk kategori wasiat bittaqwa, ya, karena terlalu melebar gitu, terlalu umum, ya. Nah, yang spesifik tadi ajakan untuk taat kepada Allah, atau ajakan untuk melaksanakan perintah Allah, ajakan untuk meninggalkan larangan Allah. Itu spesifik itu. Adapun tadi dunia dan seterusnya, ya memang kita harus waspada dari dunia, tapi itu bukan makna daripada takwa. Li'anna dzalika ma'lumun hatta indal kufar. Ya. Kenapa? Karena mengingatkan akan tipu daya dunia itu terlalu general, terlalu umum, dan sudah maklum, bahkan orang kafir pun juga ada anjuran untuk tidak tertipu dengan dunia. Ya. Ada rohani atau siraman rohani Kristen misalkan, ya sama, ya. Apatah lagi mereka sebenarnya, ya, karena Nabi Isa alaihissalam itu dikenal Nabi yang zuhud, Nabi yang wara, ya kagak nikah sampean tuh, ya, sampai kagak nikah. Artinya dunia memang betul-betul enggak melekat pada diri beliau tuh, ya. Makanannya, kesederhanaannya, pakaiannya, itu memang ya enggak cocok dengan keadaan orang-orang Kristen sekarang, gitu, ya. Mewahannya punya semua, ya. Karena ini Nabi yang zuhud, Nabi yang wara, ya. Lianna dzalika wa la tata'ayyan al-wasiyah min madatiha bal yakfi ma yaqumu maqamaha, ya. Dan tidak wajib, la tata'ayyan ay la tajib, tidak wajib wasiat itu menggunakan redaksi wasiat. Jadi yang tadi wasiat bittaqwa, ya dia harus dengan menggunakan kata-kata takwa, enggak harus, ya. Yang terpenting tadi unsur anjuran atau ajakan untuk taat kepada Allah. Itu cukup. Atiullah, taatlah kalian kepada Allah. Itu sudah mengandung makna takwa. Nah, kita karena kehati-hatian, ya ini takwa jangan ditinggalin kasarnya. Walaupun ulama membolehkan dengan redaksi yang mirip, ya, taatlah kalian kepada Allah. Karena makna takwa ya juga artinya taat, ya. Wa inna ma lam yata'ayyan lafdhuha li'anna al-gharada minha al-wa'dhu. Kenapa tidak dipastikan redaksinya harus dengan menggunakan kata-kata takwa? Enggak harus itu. Kenapa tidak wajib? Karena tujuannya adalah al-wa'az, nasihat. Tujuannya nasihat. Kalau orang dengan perkataan kita memahami bahwa itu adalah nasihat, itu adalah ajakan kepada kebaikan, itu sudah cukup. Walhas ala ta'ah, anjuran untuk kepada ketaatan, wa huwa hasilun bi ghairi lafziha, dan itu bisa dicapai walaupun tidak menggunakan kata-kata takwa. Asal maksudnya tercapai, khalas cukup, ya. Wa rabi'aha, rukun yang keempat, rukun khutbah, qira'atu ayatin minal Qur'an fi ihdahuma, membaca minimal satu ayat daripada Al-Qur'an pada salah satu dari keduanya. Salah satu dari dua khutbah. Apakah khutbah pertama, apakah khutbah kedua? Ya tadi, syukur-syukur kalau dua-duanya ada ayat Al-Qur'annya. Syukur-syukur bukan seayat doang, ya. Nah, satu ayat ini ukurannya ayat yang bisa dipahami. Kalau sepotong doang itu enggak cukup itu, ya. Atau bahkan mungkin juga al-huruf al-muqatta'ah, ya. Huruf-huruf yang terpotong-potong seperti alif lam mim misalkan. Itu walaupun satu ayat tapi tidak dipahami maknanya. Hanya Allah yang tahu maknanya tuh. Ya, sehingga enggak cukup, ya, kalau dibaca di dalam khutbah dan tidak membaca ayat yang lain. Kecuali ayat yang lain dibaca, ya. Nah, qala lil ittiba, karena ikut baginda Nabi, ayatun mufhimatun. Nah, maksudnya ayat yang bisa dipahami. Itu banyak surah-surah di dalam di dalam Al-Qur'an atau di dalam juz amma, yang walaupun satu ayat tapi
nggak bisa dipahami atau nggak berdiri sendiri, harus ada lanjutannya atau ayat yang sebelumnya. Di sini dicontohkan di sini, thumma nazar, kemudian ia melihat apa? Walaupun ini satu ayat, tapi maknanya nggak sempurna, ya. Sehingga nggak cukup ayat yang model begini sebagai bacaan rukun. Wa in kanat ayatan, walaupun itu merupakan satu ayat. Kama qala al-Hisni rahimahullah taala. Qala az-Zayadi rahimahullah sawa'un kanat dalatan ala wa'din aw wa'idin aw hukmin aw qissatin. Jadi yang walaupun satu ayat, ya, ini boleh ayat yang mengandung hukum, atau mengandung janji, atau mengandung ancaman, ya, atau mengandung cerita, ya. Yang penting minimalnya tadi satu ayat, ya. Nah, wala yab'udul iktifa bi syatri ayatin tawilatin li'annahu aula min ayatin qasiratin, ya. Kalau ayatnya panjang, di sini dikatakan itu memadai, ya, karena dikatakan ini ukurannya seperti lebih utama daripada satu ayat tapi yang pendek. Ya, seperti ayat yang terpanjang itu ayat tentang dain, ayat tentang utang. Ya, nah, ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamma faktubu wal yaktub bainakum katibun. Itu satu pojokan satu ayat itu tentang utang piutang doang tuh. Ya, kalau ayatnya yang seumpama panjang seperti itu, walaupun tidak lengkap satu ayat itu boleh kalau redaksinya bisa dipahami. Jadi mungkin koma lah bahasa kitanya itu, atau ceritanya selesai, kemudian lanjut ayat kalimat berikutnya, walaupun masih dalam rangkaian satu ayat. Satu ayat panjang tapi mafhum bisa dipahami, itu lebih baik daripada satu ayat pendek yang tidak dipahami. Nah, qala li'annahu aula min ayat wala tujzi ayatu hamdin aw wa'dhin anhu kama fi qoulihi ta'ala, dan tidak memadai, ya, ayat pujian atau ayat nasihat, nah, seperti firman Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal arda wa ja'ala adh-dhulumati wan nur. Nah, baik. Nah, kan tadi di sini dikatakan ini ayat-ayat pujian. Sedangkan rukun khutbah yang pertama kemarin adalah memuji Allah. Alhamdulillahilladzi amarana bittaqwa, misalkan gitu. Kalau dia ambil pujian itu dari ayat Al-Qur'an, ya, enggak memadai. Kalau enggak baca ayat yang lain. Kenapa? Karena pujian itu rukun tersendiri, ayat Qur'annya juga rukun tersendiri. Ya. Kalau digabungin tadi, ya, alhamdulillahirabbil alamin, niatnya surat Fatihah, ya, awal Fatihah, tapi niatnya juga pembuka khutbah. Kemudian dalam khutbahnya enggak baca ayat lagi. Kok ente kagak baca ayat tadi khutbah? Kan udah alhamdulillahirabbil alamin, kan itu ayat. Itu ayat tersendiri sebagai rukun pembukaan khutbah, tapi juga ada rukun baca ayat Quran, ya. Jadi satu ayat enggak berfungsi dua nih. Ente mau jadiin juga sebagai pembuka khutbah alhamdulillahirabbil alamin, pengen juga sebagai rukun baca ayat alhamdulillahirabbil alamin, dibacanya cuma sekali, cuma pengen dapat dua fungsi. Nah, ini enggak bisa. Jadi enggak cukup ayat pujian, tapi tujuannya untuk menunaikan rukun pujian atau rukun pembukaan khutbah. Padahal dia membaca ayat itu untuk memenuhi rukun baca ayat, ya. Kecuali tadi ada ayat lain yang dia juga baca. Ini enggak, ayat itu doang yang dibaca, ya. Kemudian di pembukaannya yaitu yang dibaca alhamdulillahirabbil alamin, ya. Atau yang di sini contohkan alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal arda wa ja'ala adh-dhulumati wan nur, sebagai pembuka khutbah, tapi kemudian enggak baca ayat lagi. Tanya aku enggak baca ayat lagi, kan pembukaannya udah ayat, ya. Enggak, itu rukun pembukaan khutbah. Sedangkan rukun berikutnya baca ayat, ente belum tunaikan. Jadi enggak cukup satu ayat buat dua fungsi, ya, cukup satu fungsi doang. Nah,
idzi syai'ul wahid la yuaddi bihi fardhani atau la yuadda bihi fardhani bal anhu faqat, karena satu itu tidak bisa untuk menunaikan dua rukun. Bal wahidun faqat atau bal anhu ay anil wahid saja, cukup untuk satu fardu saja. Walau ata bi ayatin tastamilu 'alal arkan kulliha ma 'ada shalah li adami ayatin tastamilu 'alaiha lam tujzi li annaha la tusamma khutbatan. Ya. Kalau dia kumpulin ayat-ayat Al-Qur'an ya, yang terkandung di dalamnya semua rukun-rukun khutbah, dari alhamdulillahirabbil alamin ayat ya. Kemudian tadi ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih, ayat wasiat, rukun wasiat. Kemudian waladzina ya rabbana ighfir lana wa li ikhwanina sabaquna bil iman, misalkan rukun doa muslimin muslimat ya. Nah, ini tidak memadai ya. Tidak cukup kata beliau, enggak sah sebagai satu rangkaian rukun. Nah, walau ata bi ayatin, kalau dia membaca ayat-ayat tastamilu alal arkan yang mencakup semua rukun ma ada salah kecuali salat. Kan salatnya harus dikerjain. Ini kan rukun khutbahnya maksudnya. Rukun khutbahnya melainkan salat, ini selawat kepada Rasulullah SAW. Li adami ayatin tastamilu alaiha, karena memang tidak ada ayat yang mengandung selawat kepada Nabi. Isinya perintah untuk selawat, bukan selawat. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima innallaha malaikatahu. Itu enggak mengandung selawat. Sehingga kalau kita niatin itu sebagai bacaan selawat, ya enggak jadi, enggak bisa, enggak cukup gitu ya. Nah, jadi selain selawat dikumpulin dengan ayat tadi alhamdulillahirabbil alamin, kecuali selawatnya disendiriin, itu enggak memadai. Nah, lam tujzi li annaha la tusamma khutbah, karena yang demikian enggak disebut khutbah. Itu namanya baca Quran tuh. Jadi rukun wasiat pakai ayat, rukun pujian pakai ayat ya. Rukun baca ayat pakai ayat, rukun wasiat pakai ayat ya. Itu namanya bukan khutbah, itu baca Quran ya. Cuma ngumpulin ayat-ayat yang berkenaan. Yang namanya khutbah ya tadi ada pembukaan, kemudian ada nasihat ya, kemudian ada wasiat, kemudian ada ayat ya. Itu namanya khutbah, bukan diramu dari kumpulan ayat-ayat ya. Ngakalin namanya gitu ya. Nah, qala wa yasannu ba'da faraghi qira'ati ayatin mufhimatin ay yaqra'a surat Qaf kull jumu'atin. Nah, bayyana dzalika fi Fathil Mu'in. Dan disunahkan sesudah selesai membaca satu ayat yang mafhum untuk membaca surat Qaf di setiap hari Jumat ya. Bayyana dzalika tabayyana dzalika fi Fathil Mu'in, itu dijelaskan dalam kitab Fathul Mu'in. Wa ibaratul Bajuri rahimahullah ta'ala wa yasannu ay yaqra'a surat Qaf kull jumu'atin. Sunnah untuk membaca surat Qaf di setiap salat Jumat ya. Li khabari Muslim, karena ada hadis riwayat Imam Muslim, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqra' surat Qaf fi kulli jumu'atin 'alal mimbar ya. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca surat Qaf ya, di setiap hari Jumat di atas mimbar. Bahkan dalam riwayat Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, beliau mengatakan, aku menghafal surat Saf dari yang dibaca Nabi di atas mimbar. Ya. Karena Nabi bacanya ayal-ayal gitu ya, tartil ya. Setelah beberapa kali dengar khutbah Nabi, dan di setiap khutbah Nabi selalu membaca surat Qaf ya, sampai akhirnya beliau hafal ya, hafal surat Qaf ya. Karena memang nih kelebihan bangsa Arab yang walaupun mereka enggak baca enggak tulis, punya kekuatan hafalan ya. Ini penyanyi Mesir itu Ummi Kulsum ya. Kalau konser ya, biasanya lagu baru konser, selesai konser orang pulang dari tempat konser udah hafal lagunya. Udah hafal lagunya, di samping karena memang mereka menjiwainya gitu ya. Cinta banget sama Ummi Kulsum. Ketika beliau meninggal dunia, banyak yang bunuh diri ya. Ya, konyol bahasa kita ya. Nah, penyanyi lakinya ada namanya Abdul Halim Hafiz. Abdul Halim Hafiz itu digelari Al-Andalibul Ahmar ya. Apa namanya itu burung yang indah indah suaranya, apa namanya itu andalib, bahasa Arabnya andalib ya. Andalib merah ya. Karena keindahan suaranya sama ya. Ketika dia meninggal dunia, orang loncat dari apartemen, kan rumahnya di sana apartemen. Banyak yang bunuh diri. Zaman itu masih zaman TV hitam putih ya.
Jadi kalau ada konser, orang Mesir semua datang. Nah itu karena kekuatan daya ingat mereka tuh. Selesai konser, lagunya udah dihafal. Ya, karena kecintaan mereka tuh. Allah, memang ya kelebihan yang Allah berikan itu. Ya, Ummi Kulsum katakan inian pita suara itu sampai 8 oktav. Ya, ini jarang orang yang punya suara sampai 8 oktav. Ya kalau dia tarik itu panjang terus ya ngeliuk-ngeliuk. Yang pernah dengar lagi Ummi Kulsum itu. Karena surat Kaf wa yakfi fi asli sunnah qira'atu ba'daha. Ya, kalau untuk sekedar dapetin pahala sunnah, membaca sebahagian ayatnya pun udah dapat pahala sunnah, enggak harus hatam ya. Intah qalu fi ihdahuma al-aula an takuna al-ayah fil khutbatil ula litakuna fi muqabalati du'a lil mu'minin wal mu'minat fi tsaniyah. Sunnahnya atau baiknya ayat itu ya, dibaca pada khutbah yang pertama supaya sesuai dengan khutbah yang kedua yang berisi doa buat muslimin muslimah ya, menyesuaikan biar seimbang gitu ya. Fayahsul at-ta'adul bainahuma, sehingga ada keseimbangan antara keduanya. Khutbah pertama dengan surat Qaf tadi, kemudian khutbah kedua dengan doa muslimin muslimah. Fa innahu hina idzin yakunu fi kullin minhuma arba'atu arkan ya. Kata dengan demikian ya, di setiap masing-masing dari dua khutbah itu ada 4 rukun. Ya, tadi alhamdulillah, ya, kemudian wasiat, ya, kemudian apa namanya setelah itu salawat ya, kepada Rasulullah SAW. Walau lam yuhsin syai'an minal Qur'an, wa lam yujad man yuhsinu ghairuhu ata bi badalil ayah min dzikrin aw du'a, fa in ajaza waqafa bi qadriha. Ya. Kalau dia khatib tapi dia enggak bisa baca ayat, ya, maka boleh diganti dengan zikir, ya, namanya darurat. Kalau enggak juga boleh berdiri seukuran baca ayat, seukuran berhenti seukuran baca ayat. Kalau memang dia tidak menghafal ayat, ya. Kan zaman dahulu mungkin enggak kebayang orang khutbah pakai baca tulisan gitu ya. Nah sedangkan sebagian mereka ya, enggak bisa baca tulis. Dan tidak ada orang lain di komunitas itu yang bisa baca tulis. Yang bisa khutbah ini itu tadi nggak bisa baca ayat. Ya sudah ganti dengan zikir. Nah, ini kondisi-kondisi khusus lah ya. Hampir sulit dibayangin ada kondisi yang seperti itu. Nah, karena wallahu a'lam. Nanti lanjutannya rukun yang kelima. Wallahu a'lam. Baik, ada pertanyaan?